Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas sebuah konsep yang keren banget yang bisa mengubah cara kita berurusan sama pemerintah. Namanya pemerintah sebagai platform. Kedengarannya mungkin agak berat ya. Tenang, kita akan bedah konsep ini biar jadi gampang banget dimengerti. Kita semua pasti pernah deh ngerasain ini ya kan? Mau ngurus KTP, bayar pajak, cari info, kok rasanya ribet dan berbelit-belit. Padahal, di sisi lain, kita bisa pesan ojek atau makanan cuma dengan beberapa kali klik di HP. Nah, pertanyaan sederhana inilah yang jadi pemicu revolusi di dunia layanan publik. Biar gampang pahamnya, kita akan telusuri perjalanannya. Kita mulai dari era toko kelontong, terus maju ke era mall terpusat, sampai akhirnya kita tiba di konsep pemerintah sebagai platform yang kita ibaratkan kayak App Store. Dan yang paling penting, kita akan lihat kenapa semua ini penting banget buat kita. Yuk, kita mulai? Oke, kita mampir dulu ke perhentian pertama, fase awal digitalisasi pemerintah atau e-government. Biar gampang, kita sebut aja ini era toko kelontong. Kenapa? Karena ini gambaran yang pas banget buat nunjukin betapa terpencarnya layanan waktu itu. Coba bayangin deh, setiap kementerian atau lembaga pemerintah itu punya warung online sendiri-sendiri ya, website mereka itu. Semuanya jalan masing-masing, gak nyambung satu sama lain. Kelihatannya sih modern ya pada zamannya, tapi ternyata ada masalah besar di baliknya. Nah, ini dia biang kerok masalahnya. Mau urus izin usaha, kamu harus datang ke toko A. Besoknya mau lapor pajak, kamu harus pergi lagi ke toko B yang beda total. Dan yang paling bikin kesel, di setiap toko itu kamu harus ngisi data diri yang sama berulang-ulang. Boros waktu, boros tenaga. Nggak efisien sama sekali. Nah, karena masalah toko kelontong yang bikin pusing tadi, lahirlah evolusi berikutnya. Selamat datang di era mall terpusat, atau yang secara resmi dikenal sebagai digital government. Tujuannya cuma satu, membereskan yang berantakan tadi. Idenya brilian daripada punya puluhan website yang bisa misah, gimana kalau kita kumpulin aja semuanya dalam satu portal super besar. Semua layanan ada di satu tempat. Jauh lebih enak kan? Tapi, eits, ternyata model ini juga ada batasnya. Nah, ini dia poin pentingnya. Walaupun semua layanan ada di satu mall, tetap aja pemerintah yang harus bangun tiap tokonya dari nol. Ibaratnya pemilik mall yang juga harus bangun toko sepatu, buka restoran, sampai ngurusin bioskopnya sendiri. Hasilnya, inovasi jadi lambat banget, karena semuanya tergantung sama kemampuan dan kecepatan internal pemerintah. Oke, jadi kalau kita rangkum sebentar, era toko kelontong itu masalahnya terlalu terpencar, bikin kita bolak-balik. Sementara era mall, walaupun udah terpusat, ternyata jadi terlalu lambat dan kaku. Dua-duanya belum jadi solusi final. Terus gimana dong? Disinilah kita sampai pada puncaknya. Gelombang ketiga, sebuah ide yang benar-benar mengubah permainan. Pemerintah sebagai platform, atau dalam bahasa Inggrisnya Government as a Platform, disingkat GAP. Jadi, apa sih gayap itu? Sederhananya, ini adalah perubahan cara berpikir yang fundamental. Pemerintah nggak lagi jadi satu-satunya aktor yang membuat semua layanan dari A sampai Z. Perannya berubah jadi fasilitator. Pemerintah yang menyiapkan panggung, biar pihak lain juga bisa ikut tampil dan berinovasi. Biar makin kebayang, ada satu perumpamaan yang pas banget dan dekat sama kita semua sehari-hari. Metafora smartphone dan App Store-nya. Coba deh pikirin HP kita. Apple atau Google kan nggak bikin jutaan aplikasi yang ada di App Store atau Play Store kan? Mereka cuma menyediakan sistem operasinya, Android atau iOS, sebagai fondasi dasarnya. Nah, dalam model GIP, pemerintah perannya persis seperti itu. Cara kerjanya gini. Pertama, pemerintah menyiapkan fondasinya. Ini bisa berupa data kependudukan yang aman, sistem pembayaran terpadu, data peta, atau aturan mainnya. Kedua, pemerintah membuka keran inovasi. Siapapun, mau itu startup, mahasiswa, komunitas, atau perusahaan swasta, boleh membangun aplikasi di atas fondasi itu. Hasilnya, layanan publik yang lahir jadi jauh lebih beragam, kreatif, dan benar-benar menjawab kebutuhan kita. Oke, teorinya kedengeran canggih. Tapi, apa sih dampaknya di dunia nyata? Kenapa kita harus peduli dengan konsep ini? Yuk kita lihat contohnya langsung. Bayangin gini, pemerintah kota punya data real-time lokasi semua bus Transjakarta misalnya, pakai model lama mungkin mereka akan bikin aplikasi pelacak bus yang fungsinya ya gitu-gitu aja. Tapi dengan model DAPI, pemerintah cukup merilis data itu secara terbuka. Tiba-tiba bisa aja ada startup atau sekelompok mahasiswa yang bikin aplikasi yang bukan cuma nunjukin lokasi bus, tapi juga bisa prediksi waktu tiba, ngasih tahu tingkat kepadatan penumpang, bahkan terintegrasi sama ojek online.
Inovasi yang muncul jauh melebihi apa yang bisa pemerintah kerjakan sendirian. Tabel ini merangkum seluruh perjalanan kita dengan jelas. Dari toko kelontong yang berantakan, pindah ke mall yang terpusat tapi geraknya lambat, sampai akhirnya tiba di era App Store yang sifatnya kolaboratif. Pergeserannya jelas banget, dari pemerintah yang mengerjakan semuanya, menjadi pemerintah yang memungkinkan semua orang untuk ikut berkontribusi. Jadi, ini dia intinya. Government as a platform itu bukan cuma soal teknologi baru. Ini soal perubahan mindset. Ini soal pemerintah mengakui bahwa ide-ide cemerlang itu bisa datang dari mana saja, seringkali dari luar tembok birokrasi. Ini soal gotong royong untuk menciptakan layanan publik yang benar-benar melayani masyarakatnya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita pikirkan bersama. Kalau pemerintah kita sudah menyediakan fondasinya, datanya, aturannya, kira-kira aplikasi layanan publik apa sih yang menurut kalian paling penting dan mendesak untuk dibuat di negara kita? Aplikasi buat lapor jalan rusak yang langsung ditanggapi? Atau aplikasi buat mantau anggaran desa secara transparan? Kemungkinannya nggak terbatas. Terima kasih sudah menyimak.